Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Dan salawat serta salam tak lupa pula marilah kita haturkan kehadiran kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi teman-teman sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran kalian di kelas hari ini. Kami dari kelompok 3 ujian praktek asesmen madrasah mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tahun pelajaran 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Laila Sari yang akan menjadi moderator pada hari ini. Dan di sebelah saya ada Nurul Syifa, Dzakiratul Rahimah, Muhammad Hanil Badani, dan Thomas Ridho. Pada sesi kita hari ini akan membahas topik yang menarik, yaitu pelanggaran hak asasi manusia di keluarga yang marak terjadi di Indonesia. Pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, penyampaian materi. Kepada Dzakiratul Rahimah dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pelanggaran hak asasi manusia di keluarga yang marak terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM di keluarga menjadi salah satu khusus pelanggaran HAM yang kian marak terjadi, terutama dalam masyarakat kita. HAM merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia. Dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak bersamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Terlebih lagi kepada keluarga yang pastinya memiliki kekerabatan yang dekat. Pelanggaran HAM atau hak asasi manusia adalah satu bentuk pelanggaran yang sangat tidak etis apabila kita melakukannya, karena ini terkait dengan pelanggaran akan hak hidup seseorang untuk hidup layak selayak-layaknya. Hakikat hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua manusia, termasuk juga para anggota keluarga. Namun pada kenyataannya, justru kasus pelanggaran HAM terhadap anggota keluarga semakin banyak dan sering terjadi. Sebagaimana 6 contoh pelanggaran HAM di keluarga yang marak terjadi di Indonesia sebagai berikut. Selanjutnya kepada Muhammad Hanil Badani, Nurul Syifa, dan Thomas Ridho akan menyebutkan contoh-contoh dari pelanggaran hak asasi manusia di keluarga yang marak terjadi di Indonesia. Kepada kalian dipersilakan. Yang pertama, pengeksploitasian anak untuk bekerja. Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri.
dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak di bawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial, ataupun politik, tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup di masa kanak-kanaknya, alias kurang dari 17 tahun. Eksploitasi terhadap anak yang dijadikan sebagai sumber penghasilan oleh para orang tua yang menginginkan keuntungan dari perbuatan yang sangat keji terhadap anak tersebut ini semakin marak terjadi. Ini merupakan contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Entah apa yang melatar belakangi masalah tersebut, namun masalah sosial yang entah ini menjadi sebuah alasan sang ayah agar terlepas dari tanggungan seorang anak yang tidak berdosa, sampai-sampai ia harus menjadikan anaknya sebagai korban dari masalah sosial yang memang harus dihadapi keluarganya. Yang kedua, seorang anak yang dilarang untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang anak yang sudah jelas diamanatkan oleh negara, sebagaimana program wajib belajar 12 tahun yang sudah sejak lama diagungkan. Namun pada kenyataan banyak orang tua yang mengabaikan hal ini dengan memilih memutuskan anaknya untuk berhenti bersekolah dan lebih baik membantu mereka di ladang atau persawahan. Padahal saat ini pendidikan menjadi hal yang amat penting, terutama dalam rangka menghadapi era globalisasi dan persaingan kerja yang semakin ketat. Larangan menuntut ilmu ini menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM di lingkungan keluarga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Yang ketiga, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, disingkat KDRT, adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang PKDRT, perbuatan yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelontaran rumah tangga terhadap ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami. Walaupun ada juga korban justru sebaliknya atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu, pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, perwalian dengan suami dan anak, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahami sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Yang keempat, anggota keluarga yang membunuh anggota keluarga lainnya. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom. Tuntutan anak oleh sang ayah. Tuntutan adalah menjelaskan alat kelamin wanita oleh kelamin laki-laki dengan paksaan, baik oleh catur maupun oleh beberapa orang pria dengan ancaman. Pemerkosaan yang ada dilakukan dengan kekerasan dan sepenuhnya tidak dikehendaki secara sadar oleh korban. Jangan terjadi pemerkosaan adalah bentuk hubungan seksual yang dilakukan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya
di bawah umur atau yang mengalami keterbelakangan mental. Yang keenam, tidak ada kebebasan dalam beragama di lingkungan keluarga. Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menurut setiap agama. Pasal 18 dalam Konvensi Internasional PBB tentang hak sipil dan politik menyatakan kebijakan yang menafikan kebebasan seseorang untuk mengamalkan agamanya adalah satu kezaliman. Kebebasan beragama merupakan satu prinsip hukum yang terkait, tetapi tidak serupa dengan toleransi agama, pemisahan antara agama dan negara atau negara. Terima kasih atas paparannya yang informatif. Sekarang kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Mengajak kelompok 1 dan 2 yang ingin bertanya atau memberikan komentar terkait materi yang sudah disampaikan. Mari kita dengarkan pertanyaan atau komentar kelompok 1 dan 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Wahyu Firmansyah, asal kelompok 1. Pertanyaan dari kami, kekerasan dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi agar tidak ada terjadi KDRT dalam rumah tangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Fajri dari kelompok 2. Jelaskan kenapa HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 yang sudah berpartisipasi. Sekarang saya akan mengulangi pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Yang pertama dari kelompok 1, bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi KDRT dalam rumah tangga? Dan dari kelompok 2, jelaskan kenapa hak asasi manusia lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi KDRT dalam rumah tangga? Yang pertama, menjalin komunikasi dengan baik, hindari pernikahan dini, saling percaya, hindari prasangka buruk, saling berlapang dada, dan berpendidikan. Izin menjawab untuk pertanyaan kelompok 2. Kenapa HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi? Karena memasuki era reformasi, HAM mengalami perkembangan yang cukup pesat. Buktinya adalah lahirnya TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM. Itulah jawaban dari kelompok kami. Kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika ada, dipersilakan. Dari kelompok kami tidak ada, dan terima kasih. Oke, dari kelompok 2. Untuk kelompok kami sudah cukup dan jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Tidak ada lagi pertanyaan. Oke, baik, kalau gitu. Saya atas nama moderator pada kegiatan hari ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian semua. Dan saya meminta maaf atas segala kekurangan atau yang tidak berkenan dari perkataan kami atau penjelasan kami. Salah-salah mohon maaf. Demikian presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.